Ya, Siap. ya. Jadi nanti ada PTA, baca tulis Quran, praktek ngajar, dan wawancara tentang pengetahuan pedagogi, pembelajaran gitu ya, Bu. Ibu, Oke, siap. ada Al-Quran, Bu, di situ. Em, ada. Pakai HP boleh, Bu? Al-Quran digital. Ya Apa udah harus deh. pakai Kita ambil Al-Quran dulu, Ibu. Ya, oke. Ya. Ya, hijau-hijau ini. Saya belum punya. Ampun, Buka Ibu. acak aja, Bu. Ya, buka acak aja, terus baca satu ayat. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kathibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan salasah wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah Sudah. Oke. Ditulis aja satu baris, Bu. Ditulis berapa ayat, Bu? Satu, satu baris aja. Iya, siap. Satu baris. J. Sambung. Ya udah. Ya, Bu, sekarang praktik ngajar ya. J, siap. Maksimal 20 menit ya, Bu. J, siap, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Oke, sebelum dimulai KBM kita pagi hari ini, silakan kalian mempersiapkan diri terlebih dahulu agar nantinya KBM kita dapat berjalan dengan lancar. Silakan semuanya berdiri, anak-anak. Berdiri semua, silakan masukkan baju kalian yang belum rapih, silakan untuk dirapikan terlebih dahulu. Nah, terus selanjutnya kalau sudah rapi, silakan kalian duduk kembali. Oke, duduk kembali. Lalu kalian rapikan kursi, meja yang masih berantakan, tolong dirapikan dulu. Oke, alhamdulillah. Bagi anak-anak yang membawa HP, silakan untuk dikumpulkan di box depan yang sudah Ibu siapkan ya di sini ya. Silakan untuk dikumpulkan terlebih dahulu. Oke, alhamdulillah sudah disiapkan semuanya. Setelah itu, mari semuanya kita membaca doa sebelum belajar. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar terlebih dahulu. Yuk, mari bersama kita membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anak, semoga dengan membaca doa sebelum belajar kita pagi ini, KBM kita berjalan dengan lancar, kita diberikan kefahaman, dan tentunya ilmu yang kita dapatkan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, Ibu bacakan presensi terlebih dahulu, silahkan nanti kalian yang dipanggil untuk mengangkat tangan kalian ya. Oke, Jono hadir? Oh, Alhamdulillah hadir Jono. Joni hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya anak-anak hari ini. Alhamdulillah semoga yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk belajar bersama kita di sekolahan. Ya anak-anakku, alhamdulillah pertemuan kita kemarin sudah sampai dengan materi menghindari perilaku akhlak mazmumah tentang akhlak mazmumah berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur serta hasad. Oke anak-anakku, apakah kalian sudah tahu mengenai pengertian dari akhlak mazmumah tersebut? Ya, coba Jono, apa yang kamu ketahui tentang akhlak mazmumah berfoya-foya? Ya, bagus. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Oh ya, silakan Joni, silakan. Em, Manfaat dari mempelajari perilaku berfoya-foya, maksudnya menghindari perilaku berfoya-foya itu apa, Joni? Oh iya, bagus. Alhamdulillah. Nah, sekarang adakah di sini yang bisa membacakan dalil tentang menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, serta hasad? Oh iya, bagus. Alhamdulillah, Fitri, udah bagus. Masya Allah. Oke, selanjutnya, sekarang kita melanjutkan ke materi kita. Jadi, tentang menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, serta hasad. Nanti kita akan belajari bersama. Oke, sebelumnya silakan kalian amati PowerPoint yang telah Ibu siapkan di papan tulis. Silakan amati. Nah, ya. Berfoya-foya itu apa anak-anak? Jadi berfoya-foya itu adalah menghambur-hamburkan harta, mengeluarkan harta dengan menggunakan harta itu tidak berguna. Jadi punya harta berapapun digunakan yang bukan seharusnya dibutuhkan, tapi hanya mengikuti keinginannya saja. Itu namanya berfoya-foya. Nah, terus yang kedua adalah riya serta sum'ah. Riya itu artinya apa? Riya itu artinya pamer. Jadi mempunyai apa dipamer-pamerkan kepada orang lain dan lain sebagainya. Terus selanjutnya untuk takabur. Takabur itu artinya apa? Sombong. Sombong. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi merendahkan orang lain dengan merendahkan orang lain tapi dengan mengunggul-unggulkan dirinya sendiri. Contohnya seperti ini anak-anak. Wah, dia itu ibadahnya itu masih seperti itu tuh. Ini bagusan saya. Saya itu kalau ibadah selalu busuk. Lah, dia itu sholat aja kadang masih bolong-bolong dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut itu yang harus dihindari ya anak-anak. Jangan sampai kita kok malah menilai seseorang dengan rasa rendah seperti itu, merendahkan seperti itu. Itu nantinya malah akan membuat kita tidak baik, efeknya tidak baik untuk kita. Seperti itu. Terus selanjutnya ada sifat hasad. Nah, sifat hasad itu adalah bagaimana anak-anak? Ada yang tahu kalian? Hasad itu adalah, ya betul, hasad artinya adalah melihat orang lain itu senang, kitanya susah, melihat orang lain susah, kitanya malah senang. Itu namanya
hasad. Nah, perilaku tersebut itu maka harus dihindari ya semuanya. Nah, terus anak-anak semuanya silahkan kalian pahami tentang manfaatnya apa sih menghindari dari perilaku berfoya-foya, perilaku tadi ria sumah, serta takabur dan hasad. Manfaatnya apa? Nah, hidup kita itu pasti insya Allah akan selalu dekat dengan Allah. Kalau kita sudah menghindari itu, kita akan lebih dekat dengan Allah. Hidup kita itu semakin tertata. Masa depan kita insya Allah akan menjadi lebih baik. Gitu. Ya, anak-anak, selanjutnya silahkan kalian dibagi kelompok menjadi 3. Nanti sesuai dengan minat kalian masing-masing ya. Ibu bagi menjadi 3 kategori. Yaitu ada auditori. Nah, nanti kalian yang suka nonton-nonton itu video atau suka mendengarkan musik dan lain sebagainya yang mengelompok jadi satu. Nah, ini kan sekelas ada 18 siswa. Nanti dibagi menjadi 6-6 aja ya satu kelompoknya. Gitu ya, anak-anak. Terus yang kedua ada kelompok visual. Nah, ini nanti kalian itu dibagi menjadi kelompok visual yang nanti hobinya itu melihat gambar-gambar dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa melihat itu atau melihat gambar-gambar yang ada di mana aja poster-poster dan lain sebagainya. Yang terakhir kalian silahkan yang hobinya itu apa kinestetik, yang hobinya itu seni peran atau apa namanya dan lain sebagainya itu kalian silahkan mengelompok jadi satu. Nah, tugas kalian adalah tugasnya itu nanti kalian menganalisis video yang misalnya kelompok 1. Ibu sediakan video. Nanti tolong salah satu dari kalian aja mengambil HP-nya untuk Ibu kirimkan video video tentang perilaku takabur. Nanti kalian silakan menganalisis dari video tersebut. Terus yang kelompok 2, kelompok visual. Kelompok visual nanti Ibu kirim gambar Ibu kirim gambar tentang perilaku tersebut. Ya, nanti tugasnya kalian itu sama, yaitu menganalisis. Terus yang ketiga adalah Ibu kirim, nanti kalian Ibu tayangkan apa namanya tentang kalian mengamati yang ada di lingkungan kalian atau menggali informasi tentang temuan masalah yang berkaitan dengan perilaku. Jadi kalian, mohon maaf tadi Ibu salah menyampaikan. Jadi kalian mengamati yang ada di lingkungan kalian tentang perilaku itu boleh sifat foya-foya atau sungah atau ria, takabur, hasad. Kalian silakan cari aja di lingkungan kalian. Amati saja. Nanti tugas kalian adalah membuat analisis di situ. Oke, dapat dipahami anak-anak? Ya, alhamdulillah sudah paham ya. Silakan kalian bekerja kelompok. Sudah selesai? Sudah. Oh, alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kelompok tugas kita itu kelompok 1 bertamu ke kelompok 2 untuk menanyakan hasil analisisnya. Terus kelompok 2 datang ke kelompok 3 untuk menanyakan analisisnya. Kemudian kelompok 3 ke kelompok 1 untuk menanyakan analisisnya. Kemudian hasil dari analisisnya silakan nanti kalian presentasikan di depan. Bisa kalian buat PowerPoint atau bisa kalian membuat menggunakan media Canva atau ditulis atau diketik terserah kalian. Yang penting hasil analisisnya itu dibuat presentasi di depan. Dapat dipahami anak-anak? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang coba kelompok 2 maju ke kelompok 2. Silakan mengunjungi tadi ke kelompok 3. Oke. Terus, oh ya, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan jawabannya itu di depan. Hasil analisisnya, biar teman-temannya semua tahu. Ya, alhamdulillah.
Nanti secara bergantian seperti itu ya. Oke, sekarang selanjutnya kelompok 3 bertanya ke kelompok 1. Kelompok 1 tugasnya apa itu nanti? Dibuat PPT atau mau disetting pakai Canva? Oh iya, mau dibuat PPT saja ya, boleh, boleh. Silahkan kalian maju ke depan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Oke, baiklah. Alhamdulillah anak-anak, tugas kita sudah selesai. Jadi pada intinya kita itu diperintahkan untuk menghindari perilaku tersebut, perilaku berfoya-foya atau menghambur-hamburkan uang, terus berperilaku ria, sungah, takabur serta hasad. Itu karena perilaku mazmumah, perilaku yang harus kita hindari, perilaku yang jelek. Jadi yang tidak boleh kita lakukan harus kita hindari. Oke. Terus untuk tugas kalian di rumah adalah silakan kalian mempelajari lagi tentang tadi kalian menggali informasi sebanyak mungkin dari manapun, bisa dari artikel atau mengamati yang ada di sekitar kalian untuk menambah wawasan kalian dalam memahami materi akhlak mazmumah tersebut tadi. Oke anak-anak, mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bu Saroh. Bu. Bu, bisa minta tolong ditampilkan modul ajarnya nggak? Oh siap, Bu. Saya pakai DPL. Oke, ya soalnya di LMS saya tuh sama sekali nggak muncul. Oh iya, Bu. Ini pakai share screen advance sharing, Bu. Saya itu Nggak agak usah, basic aja. Kok mau pakai advance? gimana cara menampilkannya? Langsung share screen aja. Share screen. Oh Mm-mm. iya, siap-siap. Share screen. File nggih, Bu. Mm-mm. File terus medianya mana? Microsoft OneDrive. Baru saya agak lupa. Ini basic Mm-mm. apa Basic aja. ditarik basic? Mm. Maaf ya, Ya, Bu, sebentar. Situ agak lupa. Atau ditarik bisa ya? ini sudah start screen sharing. Ya, sudah berapa Komprehensif. lama aku ngajar di SMK Ponjong? Saya itu kalau di SMK Ponjong baru dari tahun 2021, Ibu. Oh, oke. Baru lulus Saya ya? terlihat. Belum, Ya, bukan. Saya lulus tahun 2016. oke. Nah, proses. DPACK. Dan saya pakai DPL. Apa itu Bu DBL? DPL itu diferensiasi basic learning. Ah ya, apa itu Bu? Saya tahu Oh, kepanjangan. oh iya. Iya, iya, maaf Ibu. Pelajaran yang menyesuaikan kebutuhan siswa, Bu, dan Hmm, peserta didik, baik dalam gaya belajar atau pemahaman tentang materinya. Contohnya tadi itu, misalnya siswa itu kan, maaf Bu, tadi agak grogi saya. Saya itu eh, dibagi menjadi 3. Kan anak yang apa namanya gemarnya itu tadi itu eh, menonton dan lain sebagainya. Itu saya masukkan kategori visual. Terus auditori yang suka mendengar musik-musik dan lain sebagainya, saya kelompok jadi 1. Terus yang terakhir kinestetik, yaitu yang mengamati yang ada di lingkungan sekitar seperti itu. oke. Jadi, bentar, Eh, Ibu, iya, udah terlihat belum Bu udah, RPP saya? sudah. Tapi di situ lembar observasi yang nampak. Oh, ya Allah. Ini tuh, oh PTK malah Bu, maaf Bu.
Gimana cara stop share ya? Stop share ya, terus diulang lagi. Nah, kalau DBL ini tuh Ibu Oke. melakukan diferensiasi itu di bagian apa? Seperti gimana, Bu? Melakukan diferensiasinya? Eh, ya, di bagian mana? Tadi itu saya mencari apa namanya? Membagi kelompoknya sesuai dengan bakat Ya, dan minat. Oke. kan yang bisa diferensiasi itu kan macam-macam ya, Bu. Ada J. 3. Kan? Bu tahu nggak 3 itu apa? Auditori. Enggak, bukan. Itu kan pengelompokan profiling siswa ya. Kita Ya, melakukan profiling siswa untuk kita bisa membagi siswa ini punya tipikal apa. Oh, ternyata ada 3, auditori, kinestetik, sama audio misalnya. Nah, siap. ketika sudah tahu itu, terus ibu itu membuat diferensiasinya untuk ketiga kelompok ini tuh seperti apa gitu, pertanyaan saya. Oh iya, mesti nanti hasilnya itu. Hmm, Iya, jadi gini Bu, kalau saya itu nanti siswa yang hobinya video itu tadi tugasnya itu kan tadi setelah mempresentasikan tugasnya. Jadi mereka itu selain menganalisis, dia itu diharapkan bisa membuat tentang video, video hmm. tentang apa namanya materi ini, materi menghindari berlaku akhlak mazmumah berfoya-foya ria sumata abranajat itu. Oke, terus, Kalau yang auditori, auditori ya siswa itu bisa apa namanya nantinya itu mendengarkan auditori kan mendengar, berarti dia itu hmm. ya setelah menganalisis ya diharapkan dia itu cenderung lebih ke bisa ya dia itu lebih mengetahui tentang perilaku tersebut dari hal-hal yang mereka dengar gitu. Oke. Nah, berarti itu namanya diferensiasi apa, Bu? Itu diferensiasi project, membuat karya Produk. produk membuat karya kan, membuat Ya, namanya diferensiasi produk, Bu. Jadi ada 3, Oke, diferensiasi konten atau materi, oke, diferensiasi proses atau aktivitas, dan diferensiasi produk. Nah, kembali oke. pertanyaannya itu berarti Ibu ke diferensiasi produk gitu ya. Produk Cuma ya makanya saya siap. pengen lihat modul ajarnya tuh seperti Ini apa itu. sudah terlihat belum Ibu? Belum, kan belum Loh, belum sudah dibuka belum? sudah, Coba sudah diulangi saya lagi. Di, share screen udah. di stop share terus di share lagi, Bu. Nggak nampak tuh di layar saya. Stop share, Terus share ulang. share screen, terus Yang tadi klik dipilih file yang sudah dibuka, yang DBL tadi. ini. Terlihat Ya, Ibu? masih. Sudah. Oke, sudah. Coba di bawah. Turun lagi, Bu. Siap. Saya cuma pengen lihat sih diferensiasinya tuh di mana. Oke. Di kegiatan inti, Bu. Ibu menghendaki yang mana? Kegiatan inti. Ya, ya terserah di mana. Makanya saya tolong ditunjukkan diferensiasinya tuh ada di mana gitu. Oh, gitu. Ya, siap. Hmm. Apakah di kegiatan inti atau di bagian penutup atau di mana? Nah, ini. Oh, oke. Ya, Ya. Nah, ini. Em, di sini guru melakukan pembelajaran diferensiasi proses
di mana peserta didik diberikan kebebasan untuk mengolah informasi yang berbeda-beda. Seperti tadi yang sudah pas waktu saya Ya, praktek ngajar itu diferensiasi proses. Nah, oke, ya terus Bu. Udah. Nah, kalau DBL ini, kira-kira teori yang melandasinya apa ya Bu? Teori belajar atau pembelajaran apa menurut Bu Saroh? pembelajaran humanis. Apa itu pembelajaran humanis atau teori humanistik ya? Ya, teori Apa? humanistik itu adalah teori yang eh, teori humanistik itu pendekatan atau yang menekankan pada kehendakan bebas. Jadi siswa itu kan diperintahkan untuk bergaya sesuai dengan keinginannya. Tadi itu sesuai dengan bakat minatnya. Jadi pendekatan yang bebas, Bu. Teori humanis tergantung bakat dan Oke. minatnya. Pendekatan humanis. Ya, ya. Oke, coba saya lihat PTK-nya Bu. Oh ya siap. PTK. Di Lokakarya. Sudah nampak, Ibu? Belum. Ulangi. Ulang lagi. Ya. Sudah. Sudah, Ibu. Oke. Ya. Motivasi, maksudnya motivasi itu yang mau ditingkatkan motivasi belajar gitu, Bu. Oke. Ya, berarti barangkali judulnya bisa agak diubah ya. Misalnya upaya meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan model pembelajaran discovery learning pada materi menghindari perilaku bla 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 gitu. Oke. Jadi ya, upaya Siap. meningkatkan motivasi. Supaya meningkatkan motivasi belajar dengan model. Oke. Sampun, Bu. Oke. Coba saya ditunjukkan paragraf mana yang apa ya, menjabarkan bahwa motivasi belajar siswa itu rendah sehingga perlu ditingkatkan, Bu. Oke, bawa lagi. Yang mana? Ini sudah. Enggak ada ya, Bu. Ini, Bu. Identifikasi masalah. Enggak kok yang di atas, yang di latar belakang masalah. Identifikasi masalah kan sebenarnya hanya mengelis ya, masalah-masalah yang Oke. tadi muncul di latar belakang masalah. Tapi di latar belakang masalahnya ada nggak? Coba. Latar belakang. Hmm. Ada nggak hasil observasi Ibu yang menunjukkan bahwa di situ tuh motivasi belajar siswanya rendah gitu? Ada nggak? Ada. Ada, Bu. Nanti. Jadi, guru terbaik opini pembelajaran.
Enggak, saya enggak cantumkan Bu, tapi hanya saya itu menyantumkan seperti ini. Ya, itu nggak bisa seperti itu. Jadi Oh di gitu. latar belakang masalah itu harus benar-benar clear gitu bahwa motivasi belajar siswa itu rendah karena apa? Maksudnya indikasi bahwa kita mengatakan bahwa motivasi belajarnya rendah itu misalnya Ibu melakukan observasi pembelajaran di kelas. Oh, ternyata terlihat siswa itu kurang antusias misalnya, Mm-mm. tidak semangat atau ngobrol sendiri atau hal-hal yang lain yang itu tuh bisa kita simpulkan bahwa dia kurang termotivasi untuk belajar misalnya. Nah, itu harus muncul Bu di latar belakang masalah itu justru keterangan itulah yang paling penting gitu. Bahwa kita harus punya argumen yang kuat mengapa kita bisa menyatakan bahwa motivasi belajarnya rendah sehingga saya mengusulkan upaya untuk meningkatkan hasil belajar ini dengan model pembelajaran apa tadi discovery ya. Beda Discover. Nah, oke, coba eh, instrumen yang digunakan apa? Saya menggunakan angket, wawancara, terus pengamatan observasi. Angketnya untuk apa? Mengungkap data apa? Ini saya share, Bu. Nah, ini instrumennya. Kalau angketnya itu, Hmm. ini untuk mengetahui ketertarikan antusias mereka atau siswa terhadap pelajaran pendidikan agama Islam. Seperti ini. Hmm. Tentunya tentang materi tersebut. Oke, ya, Itu, Ibu. Misalnya seperti ini. Angketnya ini, saya tertarik dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nanti untuk melihat siswa itu suruh, motivasinya. ya, nanti siswa itu suruh menceklis sesuai dengan yang mereka rasakan atau Oke, tempat mereka. ya, oke. Terus selain ini apa, Bu? Saya menggunakan wawancara. Untuk apa wawancara? Ya, untuk mengetahui tentang metode yang saya lakukan itu, apa namanya, kira-kira itu sudah ini cocok apa belum? Oke, ada nggak di rumusan masalah tentang itu? Pertanyaan tentang apakah metode atau ini bukan metode ya, discovery learning itu sebenarnya pendekatan ya. Apakah pendekatan discovery learning itu direspon positif oleh siswa atau apalah gitu pertanyaannya? Ada nggak? Kalau secara memang saya mohon maaf saya tidak menyantumkan di tulisan itu, tapi kalau yang realitasnya mereka itu kan awalnya saya tanya, maksudnya menggunakan pendekatan itu, oh ternyata cocok, terus akhirnya saya mengambil keputusan untuk menggunakan pendekatan discovery learning ini. Hmm. Ya, ya, ya. Tapi Jadi mm-mm, wawancara ini datanya oke, dipakai untuk berarti ya prasiklus gitu ya. oke, untuk Ya, gitu, ya itu harusnya ini tuh masuk di latar belakang masalah misalnya hasil wawancara. siap. Tapi kan kalau hasil wawancara dengan kolega ya tadi, Hmm, hasil ini wawancaranya tapi kan dengan siswa tau Bu. iya, Kan ini harusnya dilakukan setelah siklus itu diberikan toh. Maksudnya tindakan itu diberikan toh. oh iya. Tapi saya, oh iya berarti ya Bu, buat bahan revisi saya. Ya, karena maksud saya nggak nyambung gitu loh ketika Oke, kita menerapkan ini kok sudah tanya apakah kalau pakai model ini tuh siswanya seperti apa gitu kan nggak bisa toh. oke, Ya. siap Bu. Berarti nanti ini dimasukkan ke yang latar belakang itu ya.
Iya, nanti kalau misalnya mau wawancara itu mau wawancara tentang motivasi siswa aja sebenarnya, Oh iya, bukan karena itu masalah mau kita selesaikan toh. berarti ini dihapus Gitu. saja yang tentang. Saya kira iya, nggak ada Oh iya, gunanya. siap. Maksudnya tidak, data itu nanti dipakai untuk menjawab rumusan masalah yang mana kan nggak tahu. Siap Ibu. Nanti saya Ya, revisi. ya. Oke. Oke, Terus oke untuk baik. Mungkin oke, gimana? dalam Ya gimana Mbak? oh, untuk yang saya lakukan lagi adalah saya menggunakan ini, menggunakan lembar observasi. Nah ini untuk melihat apa? Saya itu mengamati tentang keaktifan siswa, perhatian siswa itu pas waktu berjalannya ini Hmm. buat Berarti penelitian itu. implementasi penggunaan itu ya discovery learning-nya ya. Ya, tentang Oke, keaktifan siswa, perhatian siswa, kedisiplinan, penugasan dan lain sebagainya. Gitu. ya. Oke. Ya saya kira itu Bu untuk ujiannya. Jadi Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih Ya, sangat masukannya nanti saya segera revisi. Biar ya. untuk Karena nanti bermanfaat untuk tugas-tugas berikutnya PPL, UKIN, UP dan seterusnya. terima kasih banyak Ibu. Ya. Masukan. Oke, terima Nanti kasih. tolong dipastikan lagi untuk LMS-nya ya, karena belum Anji. masuk ke sistem saya. Oh ya, nanti saya bisa tanyakan ke Bu Ya, Indriani kan? selaku admin kelompok kami. Ya, Oke, minta tolong Mbak Indri. jadi Ya. Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Izin live Ji, Ibu. Bisa live aja ya. Siap.